Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang terhormat Wakil Rektor 2 Ibu Lutfia Ayu Karina SPD MEK. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Andes Abdul Khair MM. Yang terhormat pemateri workshop pada hari ini Bapak Profesor Sunardi MSc PhD. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan fakultas dan program studi serta dosen di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada acara workshop penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian pada masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Acara pertama adalah pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Waton. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Ketua LPPM sekaligus membuka acara workshop pada hari ini kepada Ibu Mia Fitria SSI MPD. Waktu dipersilahkan. Yang ini ada tombol. Apip. Gak ngerti gue. Ya Allah dinyalain ke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Profesor Sunardi MSc PhD. Kemudian saya ucapkan juga selamat datang untuk dan terima kasih untuk Bapak WR3 sama Ibu WR2 yang sudah support full untuk acara kita pada hari ini. Jadi saya juga ucapkan terima kasih untuk pimpinan fakultas serta pimpinan prodi dan dosen perwakilan masing-masing prodi, meskipun mungkin di sini kayaknya tidak lengkap ya semua dan semua prodi juga kayaknya belum semua terkumpul hari ini, tapi mudah-mudahan nanti dosen-dosen yang mewakili itu bisa mentransferkan ilmunya di prodinya nanti dan juga nanti di fakultas untuk bagaimana caranya kita semua punya roadmap di tahun ini. Nah, jadi nanti ke depannya pada saat kita pengajuan dana hibah untuk penelitian bantuan, itu roadmap akan kita fungsikan bahwa penelitian yang atau pengabdian di luar daripada roadmap itu mungkin tidak akan kita kasih prioritas untuk dikasih bantuan. Jadi kita nanti lebih banyak ke yang sesuai dengan roadmap. Karena kalau tidak sesuai roadmap nanti itu kan berarti sudah dalam masuk poin yang akan dievaluasi gitu. Kenapa jadi melaksanakan penelitian dan pengabdian itu sampai ada roadmap. Nah, makanya di sini juga kami dari LPPM menganggap penting karena juga kami kan dalam tahap penyusunan roadmap universitas. Nah, untuk penyusunan roadmap universitas, kami juga sebenarnya butuh bantuan dari 10 bidang prodi yang ada di sini karena kan kami tidak menguasai seluruh bidang di sini. Jadi kami cuma beberapa bidang saja yang kebetulan kami terwakilkan di LPPM, tapi kan 7 bidang lainnya kami tidak ada perwakilan. Jadi nanti mungkin ke depannya kami juga setelah acara ini ada kita tindak lanjutnya, terutama nanti untuk penyusunan rencana induk penelitian Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan dan rencana induk pengabdian pada masyarakat. Jadi semua yang akan kita kami berharap semua akan kita dokumentasikan, baik itu perencanaan sampai dengan pelaporan. Baik, tidak usah berlama-lama lagi saya sambutan. Semoga nanti ilmunya bisa bisa diserap lah, bisa dipahami masing-masing dan mungkin kalau ada yang prodinya belum punya roadmap itu sudah mulai setelah acara ini langsung untuk membentuk tim perumusan roadmap, pembuatan roadmap. Lah, apalagi yang kami tekankan itu adalah untuk pertama prodi dan fakultas dulu. Nanti baru target kita berapa tahun lagi itu adalah semua dosen punya roadmap masing-masing. Baik, untuk membuka acara hari ini saya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian pada masyarakat kita buka. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa kepada saudara, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafil mazidah. Ya rabbana lakal hamdu ya kama yanbaghi fi jalali wajhi karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ahyina bi imani wa amitna bi imani wa adkhilna jannata ma'a imani. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada saudara diucapkan terima kasih. Acara berikutnya adalah penutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara pada hari ini membaca dengan hamdalah. Selanjutnya acara akan dipandu oleh moderator kita Ibu Primadita Hardiani MP. Kepada Ibu waktu dan tempat dipersilahkan.
belajar, Pak. Kami mau belajar. Di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, perkenalkan saya Primadita Haryani, saya akan menjadi moderator pada sesi ini. Saya dapat Oh ya, bagaimana kabar Bapak Ibu? Walaupun suasana agak mendung, tapi saya harap Bapak Ibu sehat ya, bahagia selalu ya. Saya berharap Bapak Ibu siang hari ini meskipun ya agak temaram tetap bersemangat dan antusias untuk ikut serta dalam kegiatan kita kali ini membahas satu tema yang menarik dan sangat penting bagi kita sebagai dosen. Nah, acara hari ini adalah kegiatan workshop yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Materi yang akan dibahas pada siang hari ini adalah pembuatan peta jalan penelitian dan pengabdian masyarakat. Seperti kita ketahui bersama bahwa kegiatan penelitian merupakan salah satu tugas kita sebagai dosen dan tercantum dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk sukses dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, tentu saja kita perlu sebuah arahan atau gambaran ya agar penelitian kita ini lebih terarah, fokus, dan terukur. Nah, salah satu wujudnya kita terwujud ya dalam sebuah peta jalan penelitian. Peta jalan ini akan memperlihatkan keterkaitan antara aktivitas penelitian yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Oleh karena itu, agar setiap dosen dan program studi mempunyai panduan dalam pembuatan penelitian yang sesuai dengan visi misi program studi, fakultas, dan juga perguruan tinggi, maka kita perlu mengetahui bagaimana menyusun roadmap. Nah, sejauh ini barangkali kita semua sudah sering dengar roadmap, peta jalan gitu ya. Lalu bagaimana sih kita menyusunnya agar tersusun peta jalan yang baik? Nah, ini yang akan kita bahas bersama. Nah, yang akan menjadi pemateri kita kali ini, beliau adalah seorang guru besar program studi kimia Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat dan sekarang beliau menjabat sebagai koordinator program studi kimia FMIPA ULM. Beliau mendapatkan PhD dari Tokyo University of Agriculture and Technology di bidang Symbiotic Science of Environment and Natural Resources. Beliau juga telah mendapatkan segudang penghargaan ya, diantaranya tim mentor talent scouting bagi dosen, Dirjen Dikti, kemudian tim reviewer seminar hijau Badan Standarisasi dan Kebijakan Kementerian Perindustrian RI, dan juga merupakan tim reviewer penelitian internal ULM. Dan yang gak kalah hebat, beliau juga telah menulis di banyak artikel di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Nah, baiklah, tanpa panjang lebar lagi ya, pembicara kita juga sudah hadir, bahkan tadi sebelum acara jauh dimulai. Nanti tata caranya beliau akan menyampaikan materi selama 60 menit nih Pak. Nah, berikutnya nanti akan ada sesi tanya jawab, dibagi menjadi
2 sesi ya. Sesi yang pertama nanti 30 menit dibuka 3 orang penanya. Nanti kalau misalnya waktunya masih ada akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Oke. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita sambut dan beri tepuk tangan yang paling meriah ya kepada pemateri kita Bapak Profesor Sunardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Izin berdiri ya, Bapak dan Ibu. Salam kenal sebelumnya, Bapak dan Ibu semuanya, dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Pertama kali senang sekali saya bisa kembali ke sini. Lama tidak ke sini. Terakhir ke sini 2018 atau 2019. Waktu masih ikut ngajar di farmasi. Kemarin saya juga dapat surat tugas dari rektor, tapi belum dapat jadwal dari prodi farmasi. Tapi ya alhamdulillah karena seperti kembali ke rumah ya Bapak dan Ibu. Jadi mohon izin kita hari ini akan berdiskusi tentang roadmap. Tadi juga sempat ngobrol sama Bu WR, kalau ternyata dosen-dosen di UNU itu masih muda-muda, masih sangat potensial, sehingga untuk menyusun roadmap itu akan jauh lebih mudah. Karena titik awalnya masih bisa dimulai dari sekarang. Tadi sudah disebutkan saya dari program studi kimia dan kita kemarin juga sempat mendirikan pusat penelitian di ULM, yaitu Pusat Penelitian Material Berbasis Lahan Basah. Dan ini juga menjadi salah satu unggulan riset di ULM saat ini. Ini tadi sedikit tentang saya. Jadi sebelum saya jadi dosen di ULM, saya sempat di perusahaan swasta juga. Jadi sempat ke Tangerang, kemudian kembali ke sini baru jadi dosen tahun 2005. Saya S1 dan S2 di UGM, kemudian S3 di Jepang dengan beasiswa Dikti. Dan ini kesempatan untuk Bapak dan Ibu semuanya untuk memperoleh beasiswa dari Dikti, terutama S3. Karena kebetulan tahun kemarin juga saya menjadi mentor untuk dosen-dosen seluruh Indonesia yang akan melanjutkan S3 melalui beasiswa Dikti. Kalau sekarang beasiswa unggulan kalau tidak salah. Nah, bicara tentang roadmap sebenarnya seperti ini. Jalan yang kita rencanakan akan kita lalui. Kalau mau membuat roadmap, pertama kali yang harus kita pikirkan adalah kita mau kemana. Tanpa tahu arah tujuan kita, maka akan sangat sulit untuk membuat roadmap. Baik itu dosen secara pribadi sebagai peneliti, program studi, fakultas, ataupun institusi, dalam hal ini universitas ataupun LPPM, sebenarnya harus difikirkan ke depannya mau kemana. 20 atau 15 tahun yang akan datang, riset-riset dari UNU KC ini mau dibawa kemana? Bidang-bidang apa saja yang akan diunggulkan? Kemudian kalau kita sebagai dosen, kita harus tahu, kira-kira saya mau jadi apa? Mau jadi ahli dalam bidang apa? Itu dulu Bapak Ibu. Jadi karena nanti itu akan terkait kalau yang belum S3 akan mengambil S3 yang sesuai. Atau kalau mau mulai merancang ataupun menapaki jalan yang akan kita tentukan, kita tahu, oh untuk menjadi ahli di bidang ini, kita harus melangkah dari titik ini. Nanti lama-lama akan berkembang dan dalam waktu 20 tahun kita tahu
posisi yang kita harapkan, titik di atas ini mungkin bisa tercapai. Jadi kalau secara umum roadmap memang seperti translate-nya adalah peta jalan atau petunjuk arah. Mungkin yang dari prodi atau fakultas pertanian, ada yang dari teknik, berarti memang harus sudah menentukan kita mau kemana. Mungkin dengan banyak pertimbangan. Pertimbangan mungkin ketika riset-riset terdahulu. Kemudian bisa berdasar bidang waktu S2. Atau mungkin kalau misalnya dari universitas mau membentuk, kira-kira apa yang akan diunggulkan oleh universitas, dan itu nanti kita kerjakan bersama-sama dari sisi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dan roadmap adalah sebuah dokumen rencana rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana, pelaksanaan, serta kegiatan. Jadi kalau yang sudah mulai berjalan, roadmap harus mencakup apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan. Apalagi sekarang itu dari Dikti ataupun BRIN, kalau mau memperoleh hibah penelitian, roadmap ini wajib ada. Dan untuk riset-riset yang dananya besar, mungkin di atas 300 atau di atas 200 juta, tanpa ada roadmap yang jelas, itu tidak akan didanai. Dan roadmap ini harus dibuktikan kalau di hibah Dikti ataupun BRIN. Dibuktikan dengan apa yang telah dilakukan, luaran yang telah dilakukan. Jurnal, HKI, kemudian tulisan-tulisan lain, ini harus dituliskan secara jelas. Jadi pemberi dana, penelitian terutama, tidak akan percaya kepada kita sebagus apapun penelitian atau proposal kita kalau belum ada bukti bahwa kita telah melakukan sesuatu yang terkait dengan ini sebagai titik awal. Karena memang sekarang Dikti dan juga BRIN sekarang aturan yang baru, semua riset harus menghasilkan luaran yang berupa inovasi, terutama inovasi produk, atau bahkan lebih kaku lagi, harus menghasilkan sesuatu yang bisa dikomersilkan. Dan itu kita tidak serta-merta. Itu bisa dilakukan dengan roadmap yang jelas. Ketika misalnya membuat prototipe, atau misalnya kita tiba-tiba seperti kalau bukan akademisi atau peneliti, misalnya di desa ada yang mengklaim seperti dulu beberapa kasus hoax sains, saya menyebutnya seperti itu. Misalnya energi, apa itu kemarin yang Banyu Biru atau zaman Pak SBY. Seperti itu. Ada penemuan yang tiba-tiba muncul yang diklaim sebagai penemuan baru yang luar biasa dan langsung diaplikasikan, kan seperti itu. Nah, itu tidak akan diterima kalau kita sebagai peneliti. Karena apa? Rekam jejak dari awal, suatu penemuan atau suatu produk itu tidak mungkin ditemukan dengan tiba-tiba. Pasti ada asal mula dari awal. Dan itu rekam jejak itu akan ditelusur oleh. Yang sekarang sedang berkembang misalnya mobil baterai untuk mobil listrik. Itu penemu yang sudah meneliti itu bertahun-tahun, salah satunya adalah dosen UNS. Beliau meneliti itu sejak awal. Sejak riset tentang nikel, riset tentang pembuatan kapasitor, sampai akhirnya menjadi baterai untuk mobil listrik. Dan itu perlu waktu belasan tahun. Sehingga ketika mau diproduksi, orang sudah percaya. Dan itu bisa dijelaskan dengan roadmap yang jelas. Bahwa untuk membuat baterai listrik, kita tidak serta-merta bisa membuat itu tanpa
ada langkah-langkah awal yang dilakukan. Kemudian pemerintah juga menghendaki bahwa semua penelitian adalah tidak lagi berbasis sumber daya alam tapi berbasis inovasi. Kalau bisa eksplorasi itu tidak terlalu banyak. Tapi cukup satu dan bisa dikembangkan terus. Jangan sampai ketika kita menjadi dosen atau peneliti, mungkin yang dari pertanian misalnya, risetnya selalu eksplorasi. Eksplorasi tumbuhan lokal atau eksplorasi mikroorganisme lokal. Yang pertama di gambut, kemudian di Banjarbaru, kemudian di Batola. Seperti itu. Yang diharapkan pemerintah tidak itu. Tapi bagaimana satu eksplorasi kemudian diikuti isolasi, diikuti uji lab, uji lapangan sampai akhirnya menjadi produk. Karena kalau eksplorasi tanpa menjadi satu inovasi, itu kadang-kadang kita akan rugi. Karena hasil eksplorasi itu kadang-kadang langsung ditindaklanjuti oleh orang luar. Saya ingat tahun 2000-an itu banyak beberapa orang Indonesia terutama yang kimia riset tentang tanah gambut. Bagaimana mengambil asam humat atau asam sulfat yang sekarang banyak diproduksi sebagai pupuk dari tanah gambut. Tapi tidak pernah selesai sampai inovasi menjadi produk. Tahun 2005 itu ada kontainer yang mengambil tanah gambut kita. Ternyata kontainer itu untuk dikirim ke Jepang. Dan 5 tahun setelah itu banyak sekali publikasi-publikasi orang Jepang yang bertema tentang asam sulfat, asam humat yang berbasis tanah gambut Kalimantan menjadi produk. Ya, itu kita yang rugi. Banyak sekali bekantan. Sampai tahun 2016 waktu saya masih studi S3, bekantan itu kan hanya ada di tempat kita. Tapi ternyata sampai tahun 2020 tidak ada satu artikel di jurnal internasional pun yang membahas tentang bekantan kita, yang menulis orang Indonesia. Tapi yang menulis orang asing banyak sekali. Itu SDM kita, SDA kita. Tapi kenapa orang lebih tahu tentang itu? Karena seringkali kita itu tanpa roadmap kadang-kadang penelitian kita itu kesana kemari. Jadi kutu loncat atau orang sering menyebut sebagai palu gada. Apa lu mau gue ada. Yang lain riset ini ikut, riset ini ikut, riset ini ikut. Akhirnya kita nggak punya trademark. Sebenarnya ahli di bidang apa kita? Kita sendiri bingung kadang-kadang. Karena risetnya kemana-mana. Dan riset yang kemana-mana, kalau yang kita publikasikan di awal, misalnya di jurnal nasional atau jurnal hanya sekedar berita di koran, itu menjadi ide orang lain. Bisa menjadi ide orang lain yang mungkin memiliki kemampuan atau semangat lebih dari kita. Dan itu sangat disayangkan. Kita baru eksplorasi suatu tumbuhan khas atau khas lahan gambut. Kemudian kita tidak riset sampai mendalam, kita tulis di koran. Akhirnya di koran banyak sekali orang baca kan, di seluruh dunia bisa baca. Dan ada orang dari luar Kalimantan yang tertarik itu. Yang akhirnya datang ke sini, mengambil tumbuhan itu dan mengkaji sampai menjadi produk. Itu kita seringkali rugi. Karena kita nggak punya roadmap. Kadang-kadang kita membatasi lab kita terbatas, kan seperti itu. Saya nggak punya dana untuk riset lanjutan. Kadang-kadang kita menyerah di situ. Padahal sekarang untuk riset itu banyak sekali jalur kerjasama, atau bahkan kita mulai dari awal membuat proposal sendiri. Asal memang
kita konsisten dalam bidang tertentu. Kita seringkali rugi. Termasuk proposal. Kadang-kadang karena saya kebetulan reviewer, baca proposal orang itu seringkali menjadi ide. Jadi ketika kita membuat proposal asal-asalan, tapi idenya bagus, itu peluang orang lain untuk mengadopsi atau mengambil ide itu. Jadi sayang sekali. Dan kita Kalimantan sering kecolongan tentang itu. Ini gambaran riset sekarang Bapak Ibu. Jadi hampir semua penyandang dana, terutama dari pemerintah, baik itu BRIN ataupun Kemendikbud Ristek, ini selalu menyasarkan bahwa suatu riset harus didahului dengan riset dasar, kemudian riset terapan, dan riset pengembangan. Dan kalau bisa, dalam topik tertentu ini berlanjut. Jangan sampai kita berkutat di riset dasar terus. Tapi harus berkembang. Karena riset dasar ini tidak akan menghasilkan apa-apa, kecuali informasi melalui publikasi. Harus menjadi produk atau menjadi inovasi baru yang bisa dikomersilkan. Dan ini peluang sebenarnya kalau Bapak dan Ibu di sini masih relatif masih muda-muda, kayaknya masih banyak di bawah 30 tahun semua, semangatnya harus tinggi. Kita bisa mulai dari sini. Riset dasar, tapi nanti 20 tahun yang akan datang harus sudah sampai sini. Dalam bidang apapun. Karena banyak sekali dana yang disediakan pemerintah yang bisa diperoleh. Kalau di riset dasar itu mungkin sekarang kalau UNU masih masuk ke klaster binaan, berarti masih bisa PDP 2 kali. PDP itu kan 25 juta kalau nggak salah. Berapa? 20 juta. Untuk memulai apa yang kita targetkan 20 tahun yang akan datang. Tahun 2009 saya selesai S2, riset dosen muda itu cuma 6 juta. Zaman saya awal-awal jadi dosen. Tapi alhamdulillah dana 6 juta tersebut bisa saya gunakan untuk membuat track record. Track record yang membuat kita punya arah yang jelas untuk riset kita. 6 juta 2 kali, saya punya publikasi 2-3 kali, itu sudah cukup sebagai bukti bahwa kita telah melakukan level ini, step ini. Tinggal kita lanjutkan. Kalau sekarang 20 juta itu jauh lebih dari cukup. Karena luarannya juga tidak tinggi kan. Jurnal nasional saja cukup. Tapi itu untuk modal bahwa bukti kita memiliki track record yang bagus nanti bisa berkembang. Mulai dari riset dasar itu paling kecil kayaknya sekitar 100, di atas 100 juta. Sesuai dengan topik riset. Kemudian kalau riset terapan ini lebih besar lagi. Minimal sekitar 200 juta. Kemudian kalau pengembangan ini bisa mencari dana 1M pun bisa. Untuk riset kita pribadi dengan kelompok. Dan itu bisa jauh lebih mudah kita riset. Jadi saya dulu juga mulai dari yang 6 jutaan. 6 jutaan termasuk mengandalkan mahasiswa membuat proposal PKM. Itu arahkan ke riset yang akan kita lakukan. Itu juga bisa menjadi rekam jejak. Kan kalau mahasiswa kita dapat PKM, mereka harus menulis publikasi atau seminar, nama kita kan ikut. Itu bisa diklaim. Karena apa? Karena itu bimbingan kita. Apalagi kalau itu masuk ke topik riset kita. Kalau nanti sudah sampai ke riset terapan, kita akan lebih enak. Jadi dosen bisa lebih mudah berkembang kalau kita riset di situ.
Alhamdulillah kalau dulu mulai dari sekitar 6 jutaan, kemudian ada hibah bersaing sekitar 20 juta, 40 juta. Alhamdulillah semakin ke sini karena track record kita bagus, akan meningkat terus. Tahun kemarin saya alhamdulillah bisa dapat riset terapan dan riset dasar dalam topik yang sudah saya mulai sejak awal saya jadi dosen. Jadi memang jangan sampai kita berhenti di sini, dieksplorasi saja. Karena kalau kita berhenti dieksplorasi saja, berarti memberi ide kepada orang lain. Apalagi yang kita eksplorasi adalah sesuatu yang khas, yang sebenarnya kita miliki, yang orang lain tidak miliki. Tapi karena kita menginformasikan, mungkin orang dari Jawa, bahkan dari luar negeri akan menjadi tertarik dengan hasil eksplorasi kita dan mereka yang akan melanjutkan sampai mungkin tahap uji lab, uji lapangan sampai ke komersialisasi. Dan kalau itu terjadi, kita yang rugi. Kalau Bapak dan Ibu melihat toko online, misalnya mencari pupuk humat, itu banyak sekali produksi dari Jawa. Padahal yang punya gambut itu kita. Asam humat, asam sulfat itu diproduksi dari gambut. Tapi yang memproduksi orang di Jawa. Itu yang merugikan. Jadi untuk riset, mumpung Bapak dan Ibu masih awal, kita harus bisa membuat peta beberapa tahun yang akan datang, riset kita mau sampai tahap apa. Yang jelas memang harus sampai produk atau sampai inovasi. Untuk yang ilmu-ilmu sosial, mungkin hukum, kemudian ekonomi, inovasi tidak harus dalam bentuk produk. Tapi bisa dalam bentuk produk hukum, naskah akademik, seperti itu. Jadi memang semuanya memerlukan roadmap penelitian yang jelas. Semua proposal sekarang harus ada bagian roadmap. Tanpa ada bagian roadmap itu seringkali langsung dicoret. Ini mungkin definisi saja. Jadi roadmap biasanya adalah milestone kegiatan kita selama kurang lebih 20 tahun. 10 sampai 20 tahun sebenarnya. Termasuk juga apa yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan oleh kita sebagai peneliti atau sebagai kelompok peneliti yang multidisiplin. Memang sangat baik kalau kita dosen-dosen di sini punya kelompok peneliti. Tidak mungkin penelitian sendiri. Tapi kita punya kelompok yang solid. Kalau misalnya kelompok penelitian itu bisa berkembang menjadi pusat penelitian, itu jauh lebih bagus. Karena di BRIN juga sekarang ada hibah untuk pusat kolaborasi riset. Mereka membuka peluang. Kita nggak punya alat, BRIN menyediakan. Dan itu ada hibah tersendiri di BRIN untuk pembentukan pusat kolaborasi riset. Jadi ini milestone kegiatan penelitian dalam waktu tertentu. Mungkin sekitar 10-20 tahun yang dilakukan oleh peneliti ataupun kelompok penelitian. Dan roadmap peneliti ini nanti bisa digabung menjadi roadmap kelompok peneliti. Roadmap kelompok penelitian nanti bisa menjadi roadmap program studi. Kan dari satu program studi punya topik riset yang berbeda-beda atau kelompok yang berbeda itu nanti saling mendukung. Dan roadmap prodi-prodi itu akan bisa menjadi roadmap fakultas ataupun universitas. Tapi memang semua harus memiliki arah yang jelas. Dan biasanya memang untuk roadmap penelitian harus berjenjang atau sebaiknya memang berjenjang dari riset dasar, riset terapan, sampai riset pengembangan.
Meskipun nanti mungkin agak berbeda proporsi waktunya. Ada yang riset dasarnya cuma sebentar tapi kemudian langsung terapan atau pengembangan. Topik-topik dalam bidang IT misalnya, mungkin tidak perlu riset dasar yang terlalu lama karena sudah banyak yang meneliti, mungkin langsung penerapan. Tapi memang arahnya adalah ini, mencakup 3 bagian. Mana riset dasar, mana riset terapan, dan mana riset pengembangan. Nah ini gambarannya Bapak Ibu, secara mudah roadmap banyak yang menggambarkan seperti ini. Dan roadmap ini tinggal isinya yang berbeda-beda. Secara umum banyak yang menuliskan seperti ini, roadmap penelitian, ini bisa peneliti atau person atau program studi atau kelompok. Kalau untuk institusi dalam hal ini universitas, memang kalau kita mau membuat roadmap, itu tidak bisa menjadi satu. Karena bidang ilmu yang sangat berbeda, topik-topik yang mungkin tidak hanya satu. Jadi kalau perguruan tinggi biasanya yang dipunyai adalah rencana induk penelitian. Penelitian ataupun juga pengabdian masyarakat UNUKASE ini mau diarahkan kemana? Yang memiliki ciri khas kalau bisa. Dan pembentukan ataupun penyusunan RIP atau riset unggulan ini juga sebenarnya bisa top down atau bottom up. Kalau top down berarti universitas membuat rencana induk penelitian dulu. Dengan pemikiran bersama kira-kira apa yang akan kita unggulkan. Kalau sudah kita punya topik unggulan, baru topik unggulan tersebut di breakdown ke prodi-prodi atau kelompok peneliti yang nanti akan dilakukan atau didukung bersama oleh penelitian dosen. Atau bottom up, apa yang telah dilakukan oleh dosen-dosen UNUKASE, apa yang dimiliki sumber daya yang katakan bidang-bidang yang dikuasai oleh dosen-dosen UNU, itu juga bisa dituliskan yang itu kemudian diramu sehingga akan menjadi rencana induk penelitian universitas. Jadi itu bisa top down atau bisa juga bottom up. Mana yang lebih mudah dilaksanakan? Bottom up relatif lebih mudah. Dan itu lebih mudah dikembangkan. Karena apa? Karena masing-masing dosen akan riset sesuai dengan passion dia. Itu juga yang kami lakukan di Prodi Kimia. Kita membuat roadmap baru, membuat riset unggulan baru berdasarkan bidang keahlian dari dosen-dosen kita. Jadi gambarannya roadmap selalu ada tahun. Selalu ada tahun. Jadi periodenya akan terlihat jelas. Dan akan ada grafik yang naik, sumbu Y, yang menandakan bahwa capaian kita semakin meningkat. Tidak boleh di sini terus. Karena kalau riset di sini terus, eksploitasi dia tidak akan kemana-mana. Dan kita tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau meningkat, suatu saat kita akan punya produk. Kita akan punya sesuatu yang menjadi keahlian kita. Ini mungkin kalau bisa saat ini kita sudah mulai menentukan arah riset kita. Mumpung masih awal, Bapak dan Ibu masih muda, kalau yang belum S3 nanti S3 bisa menyesuaikan roadmap. Termasuk program studi atau fakultas, kalau ada dosen yang mau S3, kalau bisa memang harus sesuai dengan roadmap yang sudah ditentukan. Jangan asal S3. Karena itu bisa mendukung sesuatu yang sudah kita rencanakan. Tanpa roadmap, maka jalan kita tidak akan jelas. Kita tidak akan sampai mana-mana. Meskipun banyak yang kita lakukan, tapi kalau kita ditanya kepakaranmu apa,
akan repot. Termasuk sekarang untuk kenaikan pangkat, mulai dari lektor, lektor kepala, guru besar, maka roadmap itu akan sangat penting. Tidak semata-mata kita mengusul guru besar asal sudah punya jurnal internasional bereputasi disetujui, sekarang tidak. Harus menunjukkan bahwa Anda layak menjadi guru besar dalam bidang tertentu. Dan itu harus dibuktikan dengan tulisan-tulisan kita, dengan HKI kita, nah, seperti itu. Termasuk dengan kualifikasi akademik S3 kita. Linear tidak. Publikasi kita itu memang benar-benar selalu dalam hal itu, bidang itu atau tidak. Di ULM itu usulan guru besar yang masih berproses di Dikti itu sangat banyak. Ada yang sudah 5 tahun, 7 tahun tidak pernah belum berhasil. Ada yang sudah 7 tahun, padahal beliau itu publikasi banyak. Ada dosen kedokteran, publikasi dia paling banyak. Bahkan kemarin menjadi salah satu dari 2% ilmuwan yang terkemuka berdasarkan Elsevier. Karena banyaknya publikasi beliau. Tapi usulan guru besarnya belum disetujui. Karena apa? Karena ternyata bidang S1, S2, dan S3-nya berbeda-beda. Publikasinya kemana-mana. Beliau banyak skopus, tapi skopusnya ada yang bahan alam, ada yang kesehatan masyarakat, ada yang toksikologi lingkungan. Jadi akhirnya ketika beliau diminta kepakaran dalam bidang apa, orang nggak jelas. Karena kemana-mana. Indeks skopus beliau termasuk paling tinggi di ULM. Tapi itu mungkin karena tidak ada roadmap. Tidak ada roadmap penelitian yang jelas. Kemudian orang melihat, karena peneliti atau reviewer proposal penelitian atau reviewer PAK itu seringkali juga kepo. Melalui Scopus ataupun Google Scholar, melihat rekam jejak dari pengusul. Jadi mulai sekarang kita harus buat roadmap. Jadi termasuk saya juga awalnya untuk mengusul guru besar itu juga ragu. Karena apa? Karena S1, S2 saya kimia. S3 saya bukan kimia. S3 saya prodinya Symbiotic Science of Environment and Natural Resources, PSDAL. Kalau di ULM ada S2 PSDAL kan, atau ilmu lingkungan. Saya kan khawatir, jangan-jangan nanti usulan saya ditolak. Oh, tapi ternyata alhamdulillah enggak. Karena apa? Karena rekam jejak saya, riset saya sejak selesai S2, sebelum S3, kemudian S3 meskipun bidangnya lingkungan, dan setelah S3 konsisten dalam bidang pengelolaan ataupun pemanfaatan biomasa, lignoselulosa. Jadi ternyata Dikti tidak melihat linearitas sebagai program studi, tapi linearitas sebagai kepakaran. Gitu. Dan roadmap memang sebenarnya tidak kaku Bapak Ibu, karena yang dituliskan adalah gambaran umum saja. Kita bidang apa? Nanti kita bisa pendekatannya dari berbagai aspek. Kemudian kita juga punya bidang utama, bisa menjelaskan tujuan yang bagian yang sudah, sedang, dan akan diteliti. Sudah, sedang, dan akan. Kalau bisa memang dituliskan. Bahkan kalau di penelitian BRIN, usulan proposal BRIN, roadmap itu harus ditambah untuk yang sudah dilaksanakan itu kalau perlu sumber dana dan dananya berapa. Itu untuk lebih meyakinkan BRIN memberi dana yang lebih besar kepada seorang peneliti. Karena sekarang
target dari dikti ataupun BRIN, penelitian itu tidak boleh tidak ada luaran. Jadi banyak sekali dosen-dosen di tempat kami yang kalau dapat dana penelitian itu uangnya tidak jadi luaran berupa jurnal atau HKI, tapi menjadi barang lain. Akhirnya ketika mau mengusul dana yang lebih besar, dia tidak punya karya. Dan itu yang menjadikan BRIN atau dikti menjadi ragu untuk memberi dana yang lebih besar. Jadi luaran sangat penting, publikasi sangat penting. Kemudian ada target akhir yang ingin dicapai. Ini gambaran secara umum, ini saya peroleh dari waktu saya pelatihan reviewer di Dikti, bahwa peta jalan memang ada sumbu X sampai ada sumbu Y. Sumbu X itu adalah waktu, periode waktu 15 sampai 20 tahun, sumbu Y adalah capaian ataupun kegiatan-kegiatan penelitian. Dan kalau bisa di bawahnya dilengkapi dengan dokumen luaran. Oh, pada penelitian dasar saya pernah dapat hibah dosen pemula dengan judul ini, itu. Sehingga untuk naik kelas itu biasanya akan lebih dipercaya. Roadmap bisa dalam bentuk fishbone, bisa dalam bentuk diagram, atau bisa dalam bentuk bagan-bagan. Yang jelas dia menggambarkan di situ ada waktu dan di situ ada target capaian. Dan peta jalan bukan alur ataupun metode penelitian. Kalau metode penelitian selesai dalam satu periode. Tapi kalau roadmap jangka waktu. Jadi dalam roadmap tidak ada proses ini, tapi apa yang sudah, apa yang sedang, dan apa yang akan dilakukan. Tidak perlu detail-detail, tapi mungkin topik-topik yang direncanakan atau yang telah dilakukan. Dan kalau bisa ditambah luaran berupa publikasi ataupun HKI ataupun prototipe dan model. Saran lagi kalau bisa memang diberi sumber dana. Bisa dalam roadmap-nya itu bisa dalam tabel tersendiri. Ini gambarannya secara umum harus ada sumbu X sebagai pembatas waktu dan ada sumbu Y sebagai target. Dan roadmap bisa model yang ini misalnya. Dia di sini penelitian dasar, penelitian terapan sampai dengan pengembangan berjalan hanya dalam waktu yang singkat. Tidak sampai lama. Di sini langsung di sini mungkin kalau gambarannya 5 tahun dia bisa mencapai pengembangan. Riset-riset sosial mungkin, riset-riset dalam bidang IT seringkali seperti ini. Atau yang model ini dia relatif lama di riset dasar. Kalau di sini misalnya 5 tahun, riset dasar 5 tahun, riset terapan mungkin hanya 2 atau 3 tahun. Dia bisa langsung ke riset pengembangan. Ada yang model 3 di sini, riset dasarnya tidak perlu. Karena apa? Karena mungkin sudah menjadi teori umum atau sudah banyak dilakukan oleh orang. Dan kita ingin membuat terapannya, langsung diaplikasikan. Mungkin di bidang teknik misalnya, sipil atau mesin, ini bisa langsung di riset terapan. Kita akan membuat produk ini, kita akan membuat alat. Konsep dasar dari alat sudah ada, sudah pernah dilakukan orang. Jadi kita tidak perlu mengulang. Ada juga yang riset dasarnya relatif panjang, kemudian di sini katakan untuk riset terapannya kita belum tahu. Riset-riset dalam bidang medis itu biasanya panjang prosesnya. Untuk membuat vaksin misalnya itu tidak cukup 5-10 tahun kadang-kadang. Sampai ke uji klinis. Jadi kita boleh sebenarnya. Tapi memang rekam jejak atau tahun per tahun kita sudah melakukan sesuatu yang memang mengarah ke situ. Ini gambarannya, ini yang fishbone. Mungkin di internet sebenarnya sama. Ini saya peroleh waktu pelatihan juga. Gambaran roadmap.
Di sini adalah outcome atau sebenarnya di sini target. Target kita apa di sini, dan ini adalah poin-poin yang kita lakukan. Riset dasar di sini mungkin 5 tahun, kita perlu 5 hibah. Kemudian riset terapan, kita perlu berapa tahun hibah, sampai ke pengembangan, dan setelah mungkin 20 tahun kita baru mencapai titik ini, berupa riset pengembangan. Dan ini pun perlu beberapa kali hibah misalnya. Ada yang memang cepat, ada yang memang lambat. Tapi ini harus ada. Target kita 20 tahun yang akan datang dari titik nol sekarang apa? Itu harus kita tuliskan. Ini bentuk lain, ini yang semuanya ada waktu, dan di sini adalah capaian. Ini adalah tentang produksi enzim. Bagaimana tahun-tahun pertama ini masih eksplorasi, isolasi, kemudian di sini mulai ke uji lab, uji aplikasi, tapi titik puncaknya nanti adalah kita bisa mengisolasi, memproduksi enzim. Kalau yang sudah paling mudah mungkin yang S2, mungkin riset-riset waktu S2 bisa dijadikan titik awal di sini. Jadi kita tinggal meneruskan. Nanti waktu S3 kita sudah sampai tahap ini, setelah S3 kita sudah mendekati titik ujung dari roadmap kita. Setelah 20 tahun kita boleh membuat roadmap lagi, membuat riset dari awal lagi. Itu boleh. Ini gambarannya, ini yang paling banyak, model sederhana, tapi biasanya kurang lengkap kalau modelnya seperti ini. Tapi sama, ada parameter waktu, di sini ada parameter semakin meningkat, capaian kita juga. Ujungnya selalu berupa produk. Ataupun mungkin komersialisasi. Prototipe di sini. Tidak boleh berhenti di sini terus. Ada yang berupa tabel seperti ini relatif lebih lengkap. Tetap ada waktu, ini ada waktu, ini capaian. Nah ini, kalau yang ini, mereka menuliskan secara jelas, tahun ini dapat hibah ini dengan topik ini. Kalau perlu ditambah dananya berapa. Kalau reviewer membaca roadmap seperti ini, orang akan tahu. Oh berarti memang track recordnya bagus, rekam jejaknya bagus. Karena untuk hibah dikti, selain dosen pemula, track record publikasi terutama itu skornya sekitar 40%. Dosen pemula masih ke ide yang ditulis. Idenya bagus, tulisannya sesuai, biasanya didanai. Tapi kalau yang sudah ke riset-riset dasar yang kompetitif nasional, itu track record nilainya mendominasi. Jadi kalau yang sudah publikasi Scopusnya sudah 10, patentnya sudah 5, membuat proposal apapun seringkali didanai. Karena poin utama sudah diperoleh. Beda dengan yang di awal. Harus benar-benar berdasarkan ide. Ini sama dengan Fishbone tadi, tapi semuanya. Monggo model yang mana Anda bisa peroleh. Kalau yang model seperti ini pakai Word kan bisa. Tapi kalau yang model-model seperti ini kita bisa googling. Template roadmap itu. Nanti muncul berbagai template. Untuk kita tinggal isikan. Ini sama yang pengembangan biomaterial. Nah ini nanti saya share ke Bapak Ibu. Ini ada yang seperti itu. Jadi memang roadmap harus mengintegrasikan rencana dan pelaksanaan suatu penelitian. Untuk pengabdian sebenarnya karena tugas tridharma dosen itu termasuk pengabdian, tapi sebenarnya pengabdian itu kan poinnya kecil. Jadi pengabdian-pengabdian sekarang malah justru yang diminta oleh Dikti, yang didana-dana Dikti adalah hasil implementasi dari penelitian kita.
Jadi memang akan agak sulit sebenarnya kita membuat roadmap pengabdian. Karena apa? Karena pengabdian itu akan bisa masuk ke rekam jejak kita di penelitian. Hasil penelitian kita jadikan pengabdian. Jadi ini juga diminta di akreditasi kan, perguruan tinggi, prodi, kalau bisa memang harus menyusun peta penelitian, termasuk hibah-hibah, dana penelitian per dosen, itu juga sangat menentukan. Target hibah ini sudah bulan Februari, Maret, April biasanya sudah pembukaan, belum. Tahun ini lambat mungkin karena ada perubahan skim. Jadi rugi kalau kita sebagai dosen, apalagi sudah punya NIDN tidak mengajukan hibah. Karena kita bisa riset, bisa publikasi, mungkin bisa seminar kemana-mana, ya dari dana hibah. Kalau bisa. Jadi mumpung masih ada waktu, bisa Bapak Ibu siapkan. Tadi saya sudah bilang dengan Bu WR, kalau katakan insya Allah saya bersedia membantu dalam arti mendampingi Bapak Ibu untuk menyusun proposal. Coaching atau nanti pendampingan Anda membuat terus kemudian saya memberi masukan, insya Allah bisa. Saya kemarin pernah ikut yang penelitian, reviewer penelitian dikti, kemudian kemarin juga sebagai reviewer BRIN, minimal kisi-kisi atau titik tekan suatu proposal di mana insya Allah tahu. Jadi kalau yang penting Bapak dan Ibu menyiapkan proposal, mumpung masih ada waktu. Karena proposal tidak bisa dibuat semalam. Kecuali kalau rekam jejaknya sudah banyak. Kalau rekam jejaknya sudah banyak, biasanya hanya mengganti judul. Tapi isi proposalnya 80% sama. Hanya mengganti metode, mengganti tujuan, mengganti target. Itu enaknya kalau track record sudah banyak. Bank proposal kita sudah banyak. Saya punya puluhan proposal yang diterima ataupun yang ditolak. Sering saya ditolak proposal. Karena yaitu mengirim proposal atau menulis proposal seperti mancing kan, seperti maunjun. Kadang dapat, kadang tidak. Kalau banyak kail yang ditebar kan yang peluangnya semakin banyak. Tapi yang jelas umpannya harus bagus kan seperti itu. Biar peluangnya besar. Ini roadmap, gambarannya tadi Bapak Ibu harus jelas, ringkas, padat. Formatnya terserah yang mau diambil yang mana, yang paling mudah dan kita suka. Template-nya ada di Google. Anda tinggal memasukkan, kemudian dapat dilaksanakan dan terukur yang jelas ini. Target-target tiap tahun terukur. Dapat ataupun tidak dapat hibah kalau bisa Bapak juga mulai penelitian. Mulai publikasi, karena itu menambah rekam jejak. Ya kalau tidak dapat dana penelitian, ya penelitian yang murah-murah lah. Atau penelitian sendiri yang tidak perlu dana, tapi bisa menjadi publikasi, bisa menjadi artikel. Itu bisa menguatkan rekam jejak kita. Terinci, ini mungkin bisa Bapak dan Ibu baca sendiri nanti. Kiat-kiatnya, ini. Roadmap kalau bisa disusun berdasarkan bidang keahlian dosen. Kalau roadmap prodi atau roadmap lembaga misalnya. Keahlian dosen apa saja kita data, topik-topik riset dosen apa saja kita data. Kalau belum S3 berarti berdasarkan mungkin keahlian ataupun topik ataupun bidang ilmu waktu S2. Kalau bisa S3 adalah melanjutkan itu. Kemudian disusun berdasarkan prioritas penelitian nasional. Ada kalau tidak 10 topik unggulan. Dan kalau kita bisa masuk ke situ. Agar peluang untuk dapat dana lebih besar.
kemudian berdasarkan tren penelitian ataupun biasanya riset-riset unggulan. Kemudian ya kalau bisa berdasarkan kelengkapan ataupun kondisi alat kita. Kalau bukan di lab kita bisa kerjasama dengan lab lain. Kita punya kawan. Kalau yang Anda selesai S2, Anda punya dosen pembimbing. Mungkin masih bisa kerjasama. Ini gambaran tempat kami, Bapak Ibu, di program studi kimia. Kita punya 22 dosen, 3 guru besar, 10 lektor kepala, 7 lektor, dan asisten ahli, doktornya sudah 8. Dan kita tahun yang lalu sudah mulai membuat roadmap program studi yang bottom up, yang berdasarkan bidang keahlian dosen. Jadi kita sempat workshop lokakarya 2 hari, menentukan apa saja yang bisa menjadi arah penelitian atau kelompok penelitian kita. Akhirnya kita sepakat membentuk 4 kelompok penelitian: kimia organik, bahan alam dan sintesis, material anorganik dan katalisis, teknologi enzim dan biomaterial, serta analisis lingkungan dan pengelolaan lingkungan. Kita akhirnya membuat ini. Meskipun ada yang satu dosen yang saya mau membuat kelompok penelitian kimia komputasi. Tapi saat diskusi akhirnya itu kita tolak. Karena apa? Karena beliau mengklaim ahli kimia komputasi, tapi minim sekali publikasi tentang kimia komputasi, dan seperti itu. Karena apa? Karena kepakaran itu bukan klaim. Kepakaran adalah pengakuan dari pihak luar. Dan itu harus dibuktikan dengan karya. Harus dibuktikan dengan tulisan kita. Kita mengklaim ahli ini tapi kita sama sekali tidak punya publikasi tentang hal tersebut, maka orang tidak akan percaya. Dikti BRIN tidak akan percaya. Jadi akhirnya kita sepakat membentuk kelompok penelitian ini. Kebetulan saya tergabung di kelompok teknologi enzim dan biomaterial. Dan masing-masing kelompok penelitian kita membuat roadmap. Ini roadmap kelompok penelitian kami, teknologi enzim dan biomaterial. Targetnya semua adalah produk. Karena dalam kelompok penelitian itu ada beberapa orang yang risetnya berbeda, ya akhirnya ini menjadi satu kesatuan. Ini adalah kelompok penelitian saya sama satu orang lain tentang slow release material. Ini ada yang tentang eksplorasi tentang enzim. Ini ada yang ke arah bioinformatika. Ini membuat alat. Tapi kita buat roadmap model yang ini. Ini sudah roadmap kelompok penelitian kami secara umum. Nanti setiap bidang ini akan ada roadmap sendiri yang menggambarkan rekam jejak ataupun bukti luaran yang pernah dilakukan. Ini roadmap penelitian saya. Saya punya 2 topik utama penelitian. Yang pertama adalah tentang drug delivery. Kimia kaitannya dengan kesehatan. Satunya dengan pupuk. Ini yang terkait dengan drug delivery, saya membuat roadmap seperti ini. Roadmap pengembangan enkapsulasi material berbasis selulosa. Ini sejak tahun 2008 saya riset tentang material-material untuk slow release. Waktu saya S2. Dan sampai sekarang saya masih berkutat tentang ini. Jadi ini ada tesis saya, ada penelitian-penelitian dosen muda, terus penelitian internal MIPA yang dananya hanya 3 juta, 1,5, tapi itu bisa menjadi track record. Ini saya tuliskan di sini, pengembangan di sini, kemudian sampai ujungnya nanti mungkin 10 tahun yang akan datang mudah-mudahan bisa menjadi produk. Ini roadmap saya yang lain tentang pupuk lepas lambat. Kalau dilihat dari sini sama. Untuk bagian ini, bagian awal atau riset dasarnya sama sebenarnya. Yang saya tuliskan sama. Beberapa hibah saya yang terkait dengan material. Eksplorasi saya. Di awal-awal eksplorasi berbagai jenis biomasa lahan basah, berbagai material, baik itu kaolin, clay, zeolit. Saya di sini. Tapi kemudian
Berkembang di sini sudah aplikasi, di sini sudah teknologi produksinya. Nah, ini sama. Ini saya tulis semuanya. Hibah-hibah yang saya peroleh, baik itu sebagai ketua ataupun sebagai anggota. Kalau itu berkaitan dengan riset ini, maka saya tulis. Kemudian ini hibah sebelumnya dan 2 tahun ini kami mengerjakan yang ini. Yang hibah terapan. Dan di sini alhamdulillah paten cukup banyak. Jadi arahnya nanti beberapa tahun yang akan datang kita bisa membuat pupuk slow release. Dan kami sudah mulai kerjasama dengan perusahaan pupuk untuk memanfaatkan paten yang kami usulkan untuk diproduksi. Karena kita sebagai dosen kadang-kadang tidak bisa. Kita hanya punya ide, kita punya paten, kita punya hasil penelitian, tapi untuk memproduksi kadang tidak perlu kita sendiri, cukup orang lain. Dan itu juga sekarang yang disyaratkan oleh Dikti, kita harus punya partner dunia usaha. Jadi tugas kita penelitian. Karena hasil penelitian ini biar dimanfaatkan oleh orang lain. Dan kita kalau ini bisa diproduksi oleh orang lain, kita bisa dapat royalti. Nah, ini yang dari UB, saya ambil contoh. Ini roadmap UB. Kalau UB membuat roadmap atau nanti institusi membuat roadmap memang harus sesuai dengan bidang. Bidang pertanian ada roadmap sendiri, bidang ekonomi ada roadmap sendiri. Prodi juga demikian, berdasarkan kelompok penelitian. Karena kita sebagai dosen kadang tidak bisa dipaksa, harus penelitian tentang ini. Semuanya harus tentang satu hal, kadang tidak mau. Tapi asal dosen tersebut memang punya bukti bahwa dia riset tentang itu, sebenarnya silakan. Itu akan menjadi kekayaan dari institusi juga. Ini masih dari UB, ini yang bidang ketahanan energi, kalau ada yang energi. Ini relatif lebih detail. Kalau membuat roadmap memang sebaiknya seperti ini. Ada yang milestone seperti ini, tapi di sini ada tambahan keterangan. Keterangan hibah-hibah ataupun publikasi ataupun luaran yang pernah dilakukan dalam satu halaman. Kalau pengabdian masyarakat, sebenarnya jarang sekali yang membuat roadmap. Tapi kalau misalnya mau skim tertentu bisa. Kalau di hibah Dikti itu kan ada yang pertama PKM, yang sekitar 40-50 juta. Kalau PKM 2 kali kemudian bisa berkembang ke desa mitra. Desa mitra berkembang menjadi produk unggulan daerah, kan seperti itu. Itu bisa menjadi roadmap. Yang jelas jangan membuat pengabdian dengan topik yang sama hanya pindah tempat. Itu tidak akan didanai. Tapi kalau satu tempat dengan hibah P2M yang meningkat itu jauh lebih direkomendasikan. Jadi untuk membuat roadmap pribadi terutama, maka kita harus melihat rekam jejak kita. Penelitian kita apa saja, publikasi kita apa saja. Yang sudah punya NIDN, apakah sudah punya akun Sinta atau belum? Ada yang belum punya akun Sinta, Bapak dan Ibu? Akun Sinta, sudah semua? Nah, itu sekarang wajib. Karena akun Sinta sekarang menjadi ranking untuk perguruan tinggi. Jadi kalau bisa semuanya membuat akun Sinta yang sudah punya NIDN. Syaratnya kan NIDN. Kalau akun Sinta kita bagus, institusi kita akan meningkat. Publikasi mulai dari yang mudah saja. Yang penting jurnal internasional. Jurnal nasional, sorry. Udah sudah punya jurnal sendiri belum? Nah, itu perlu. Setiap prodi kalau bisa punya jurnal. Jurnal penelitian harus punya. Nanti LPPM kalau bisa punya jurnal pengabdian masyarakat. Kalau mau mencari uang dari jurnal yang belum Sinta 1 atau 2 melalui jurnal pengabdian masyarakat. Kalau UNU punya jurnal pengabdian masyarakat, itu bisa untuk mencari uang. Karena peminatnya banyak. Sekarang publikasi di jurnal pengabdian itu relatif lebih sulit. Karena tidak banyak. Dan
hasil pengabdian biasanya harus lintas universitas. Jadi kalau UNU ada jurnal pengabdian, nanti dosen-dosen ULM akan publikasi di jurnal UNU untuk yang pengabdian terutama. Dan bisa sebaliknya. Rata-rata mematok bayaran sekitar 500.000. 400 sampai 500.000 per artikel. Kalau jurnal nasional, Sinta 5 atau 6 banyak yang gratis. Karena mereka mencari artikel. Ada yang free. Kalau jurnal penelitian. Tapi kalau jurnal pengabdian masyarakat, itu bayar berapapun, banyak yang mau. Karena di target. Dan itu lebih sulit. Jadi kalau bisa setiap prodi punya jurnal penelitian, LPPM punya jurnal pengabdian. Jurnal pengabdiannya Uniska lari sekali. Universitas Muhammadiyah Palangka lari sekali. Dosen-dosen ULM sana. Yang penting ber-ISSN. Tidak perlu terakreditasi kalau pengabdian. Tapi kalau terakreditasi jauh. Itu perlu dipikirkan tuh. 2 bulan sekali terbit, satu terbitan 500.000, satu terbitan 10 artikel itu kan sudah lumayan untuk pengelolaan di internal. Jadi jurnal pengabdian dulu, LPPM kalau bisa harus punya. Ini gambarannya. Jadi yang belum punya Sinta, kalau yang belum punya publikasi ya publikasilah. Minimal di jurnal sendiri. Karena itu kan buku juga apapun bisa ditambahkan di Sinta. Jadi ini Bapak Ibu, mungkin kalau ini gambaran teknis saja bisa dibaca, tapi untuk dosen dan untuk dosen terutama, nanti untuk prodi itu tinggal mengkompilasi topik-topik riset dari dosen-dosen, kita buat roadmap tersendiri. Sudah, Bu? Oke. Oke. Mungkin ini jadi mungkin dari prodi kalau mau mengcombine riset-riset dosen bisa membuat tabel-tabel seperti ini yang nanti masing-masing dosen kalau bisa diminta mengisi. Nanti ada saya file Word-nya nanti saya kirimkan, Bu. Jadi bidang kajian apa, kemudian sub bidang kajian, dan ini tahun bisa riset, bisa publikasi atau yang lain. Dan ini akan menjadi dasar. Kalau kita punya data ini, akan bisa kita jadikan atau kita bisa susun sebagai roadmap prodi terutama. Kalau roadmap fakultas biasanya per prodi bisa dibedakan. Karena satu fakultas, kalau kami di MIPA, itu ada matematika, fisika, kimia, itu kan nggak mungkin sama. Tidak mungkin jadi satu roadmap. Tapi kalau prodi-prodi yang sejenis mungkin bisa. Tapi kalau satu prodi, itu bisa kita membuat satu roadmap tersendiri. Mungkin itu Bapak dan Ibu sedikit bahan untuk diskusi. Tapi pesan saya mulai sekarang. Kita menulis, kita meneliti. Karena menjadi dosen itu kan passion ya. Dan tugas dosen itu tidak hanya mengajar, tapi tridharma. Terutama penelitian. Karena itu yang akan menjadi kepakaran kita. Jadi alhamdulillah saya di prodi kimia banyak yang lebih senior dari saya. Saya termasuk junior. Pendiri-pendiri MIPA banyak. Tapi alhamdulillah karena saya suka riset, saya suka nulis, guru besarnya duluan saya dibanding dengan kawan-kawan yang lebih senior. Karena apa? Basicnya riset. Dan sekarang di Indonesia, baik itu Dikti ataupun BRIN, tidak pernah membedakan ini dosen swasta, ini dosen negeri. Yang penting kita punya NIDN. Maka semua dana penelitian kita punya hak yang sama untuk mengakses. Jadi mari kita buat roadmap, kita buat rekam jejak dalam
penelitian mulai sekarang. Dan itu akan menjadi modal untuk mengakses atau memperoleh dana dari Dikti, BRIN, ataupun yang lain. Berdasarkan itu. Di Jawa atau mungkin di Sumatera misalnya banyak sekali dosen-dosen perguruan tinggi swasta yang maju. Karena apa? Karena risetnya banyak. Karena rekam jejak dalam hal riset luar biasa. Dan itu keuntungan buat kita. Tidak lagi dibedakan ini PTS, ini PTN, tapi pribadi dosen, pribadi kita. Semakin banyak kita menulis, semakin banyak kita meneliti, sinta kita bagus, maka peluang untuk memperoleh dana semakin tinggi. Dan untuk yang mulai tahun ini, untuk eligibilitas mengusul hibah tidak lagi berdasarkan Scopus, tapi berdasarkan sinta. Jadi harapannya sinta overtime sekitar 150 minimal. Usahakan itu. Kalau sudah di atas 150, kita bisa eligible untuk banyak sekali hibah. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi pemaparan dari pemateri kita, Bapak Prof. Nardi. Ini ya pemaparan yang sudah jelas dan inspiratif bagi kita untuk mungkin ya supaya kita bisa dan punya kemauan untuk bisa menyusun roadmap. Nah, untuk berikutnya, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Akan saya buka dulu 3 pertanyaan kepada 3 penanya maksudnya. Nanti yang bertanya silakan angkat tangan saja, sebutkan nama dari prodi atau fakultas mana. Silakan. Mungkin maju aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Hafiz dari program studi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini Prof, saya ingin bertanya, tadi ada mendengar sedikit tentang linearitas kepakaran itu kan ada tadi yang tidak bisa mengambil guru besar karena lompat sana lompat sini, ininya tidak sesuai dengan roadmap. Pertanyaannya itu mulai kapan linearitas kepakaran itu dilihat? Ya, dilihat kesesuaian dengan roadmapnya itu mulai kapan? Misalkan penelitian terdahulu itu berbeda-beda yang dahulu. Nah, kemudian ketika ingin membuat roadmap lagi, ternyata yang dahulu itu bukan sesuai dengan kita inginkan di roadmap itu bagaimana? Kemudian yang bottom up tadi, apakah itu bagusnya dari masing-masing dosen atau dari prodi dulu? Misalkan kami dari program studi PGSD membuat, kemudian para dosen mengikut ke sana, atau dari masing-masing dosen. Kemudian tadi disusun berdasarkan keahlian dosen. Misal dosen itu belum tahu keahliannya, tapi ada minatnya untuk, misalkan minatnya ke, oh sini dah suka gitu. Nah, dia belum tahu ahlinya di mana maksudnya, tapi suka di ini, apakah itu masuk juga keahlian dosen itu? Ya itu saja. Mungkin satu lagi. Oh, langsung jawab. Oke, terima kasih Pak. Ini ada yang sudah S3 atau belum? Belum. Kalau belum S3, sebenarnya enggak masalah. Jadi linearitas yang sekarang sedang secara umum adalah S2 ke S3-nya. Kan seperti itu. Jadi S2-nya apa kalau bisa dilanjutkan. Prodinya, misalnya prodinya berbeda pun, tapi kalau bisa risetnya agak nyambung. Jadi kalau mau membuat roadmap, kalau dulu nggak suka karena
waktu mengerjakan tesis S2 hanya ngikut dosen kan seperti itu. Kita nggak terlalu minat, nggak apa-apa. Kita mulai dari sekarang membuat roadmap sendiri. Apa yang kita suka, tapi kita yakin bahwa itu akan menjadi roadmap kita. Termasuk nanti arah S3-nya disesuaikan dengan itu. Jadi nggak masalah. Mumpung Bapak dan Ibu masih muda, masih langkahnya itu masih awal lah. Dan langkah awal itu sangat penting. Kalau misalnya belum dapat dana ya, kalau misalnya PGSD itu kan bisa penelitian tindakan kelas. Itu kan tidak perlu dana sebenarnya. Kita bisa lakukan. Bahkan studi literatur pun nggak masalah. Yang penting banyak artikel. Tidak usah melihat Sinta 1 sampai 6, tidak usah melihat Scopus. Yang penting ada artikel atau banyak artikel dimanapun. Itu langkah pertama untuk membuat rekam jejak. Kemudian untuk bottom up ya. Roadmap Prodi, kalau roadmap Prodi memang akan lebih bagus kalau bottom up. Jadi dosen-dosen yang ada kalau bisa memang sudah mengarah ke riset tentang apa, pengembangan tentang apa, kalau bisa berbeda-beda atau menjadi beberapa, 1 atau 2 kelompok yang ini akan menjadi unggulan di Prodi. Jadi monggo didiskusikan antar dosen. Kalau dosennya 6, ya mungkin bisa membuat 2 kelompok. Kan? Kalau mau membuat proposal kan boleh 1 ketua, boleh 1 anggota. Kalau 2 orang ya 1 sebagai ketua, 1 sebagai anggota, gantian saja. Tidak usah berpikir honornya bagaimana, karena riset sekarang tidak boleh ada honor. Tapi kalau dua-duanya dapat kan bisa seminar bareng. Bisa publikasi bareng, saling mendukung publikasinya. Jadi kawannya dapat misalnya publikasi, yang 1 tetap ikut. Seperti itu. Jadi itu kalau untuk prodi memang lebih baik apa keahlian dari masing-masing dosen dan apa yang ingin dikembangkan oleh prodi. Kalau bisa disinkronkan. Itu. Karena kita juga harus punya karakteristik. Beda kita dengan prodi sejenis di tempat lain apa? Itu yang akan kita jual. Contoh universitas swasta yang maju dalam riset itu kan salah satunya UII. Itu luar biasa risetnya. UMY kalah untuk dalam hal riset loh. Karena dosen-dosennya peneliti semua. Mereka membuat roadmap, membuat katakan penelitian. ULM kalau dalam penelitian kalah dengan UII. Dan kita juga bisa, UNU juga bisa. Apalagi SDM muda kan. Jadi saya dorong proposal penelitian itu akan menjadi hobi kita. Nanti akan menjadi penyemangat kita untuk riset. Yang lain, Bu? Oh, kalau belum tahu keahliannya apa dan mau kemana itu yang ya perlu direnungkan dulu. Makanya kita sebenarnya kita tertarik di apa? Istikharah dulu, betul. Anda, Bapak dan Ibu bisa melihat profil-profil peneliti yang sudah senior di tempat lain, yang bidangnya sejenis yang mungkin menginspirasi. Dan itu bisa kita adopsi. Jadi kalau belum tahu apa ya, itu malah mudah untuk sekarang. Kita tinggal apa yang kira-kira bisa kita lakukan dan kita ingin jadi seperti apa. Pasti dosen punya kok. Punya hobi ataupun punya ide sendiri yang kita ingin kembangkan. Jadi memang perlu direnungkan mana yang kira-kira menarik dan potensial untuk dikembangkan serta potensial untuk dapat dana. Itu kuncinya. Saya setelah selesai S2 beberapa kali mengajukan hibah juga tidak didanai karena apa? Ternyata saya salah mengambil topik. Saya ambil topik tentang tanah lempung. Oh ternyata itu material anorganik yang di sini nggak terlalu banyak. Ada tapi nggak terlalu banyak. Makanya beberapa kali usul hibah nggak didanai. Kemudian saya
mencoba beralih ke limbah biomasa, biomasa lahan basah. Mulai dari alang-alang, purun tikus, galam. Nah, begitu saya mengambil topik biomasa didanai, ya sudah, saya balik aja ke biomasa. Ternyata ide itu bisa lebih mudah dapat dana. Jadi itu. Cari ide-ide yang memang peluangnya besar untuk dapat dana kalau awal-awal. Dan itu nanti akan menjadi daya tarik sendiri kita untuk riset lanjutan. Ada lagi sudah? Oke, berikutnya untuk penanya yang kedua. Kan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya tanyakan ini lebih ke untuk universitas, Pak. Jadi kan kami juga sedang membuat roadmap juga kan. Cuman memang karena baru nggak ada sama sekali kita punya roadmap sebelumnya. Terus juga kemarin habis sharing dengan Ketua LPPM Unlam WLM, di situ tuh pernah ada pertanyaan saya mungkin yang belum beliau jawab. Saya mungkin tidak bisa sampai ke level ULM untuk yang sampai ada kelompok bahan kajian. Kan dulu kata Bapak Ketua ULM-nya kan gini, kalau di ULM sekarang katanya, saya pun juga lihat dokumennya, RIP-nya, jadi ternyata ULM itu punya roadmap sudah bukan roadmap universitas lagi, tapi lebih roadmap ke kelompok bahan kajian ya Pak. Jadi saya melihat itu aja, aduh UNU bisa bikin apa gitu. Jadi kan pertanyaan saya sih lebih ke ini aja sih. Kami kan baru akan memulai bikin itu untuk universitas kan kebetulan di LPPM. Jadi saya cuma bisa paling tidak memulai dari hal yang paling sederhana. Nah mungkin ada saran dari Bapak, itu bagaimana bisa kami bikin roadmap penelitian, karena kan penelitian, pengabdian itu tetap harus punya roadmap kan kami dua item itu. Tapi kan kalau ikut seperti stylenya ULM, terus terang kayaknya belum sanggup sampai ke situ gitu. Makanya kriteria, kalau ada kriteria maksimal berarti kan ada kriteria minimal tuh. Nah, jadi kami paling tidak sampai di kriteria minimal, baru nanti kita akan tahap pengembangan untuk pembuatan roadmap itu sendiri kan Pak. Sampai saya juga tanya gini, beda Renstra sama rencana induk itu apa? Kata Bapaknya tuh Renstra sama rencana induk itu beda banget. Ya saya sudah lihat ternyata kalau beberapa kampus swasta memang dia gabung antara Renstra itu berbau RIP. Tapi kalau di ULM ternyata sudah mulai misah Renstra sama RIP-nya, termasuk topik-topik unggulan sekarang sudah ada di RIP ya Pak. Nah mungkin ya itu tadi, mungkin kan kami baru alhamdulillahnya itu kan kita dengan tim yang sangat minimalis, jadi kita bikin sedikit perubahan-perubahan itu, mungkin ada saran juga, bisa jadi mungkin kedepannya Bapak bisa jadi coaching kami, mentor kami nanti untuk bagaimana kita bisa mengembangkan di LPPM ini Pak. Jadi untuk target tahun ini mungkin kalau tahun kemarin bisa loss 3 judul dari 4 yang mengajukan, mudah-mudahan tahun ini kami mau targetnya tuh 10 judul untuk penelitian. Kalau pengabdian memang saya akui agak sedikit susah ya mendapatkan dana hibah, tapi setidaknya kan target untuk penelitian yang PDP itu bisa kami dapat di tahun ini. Tapi kami kan tetap minta bagaimana kita bisa punya roadmap itu sendiri. Ya mungkin itu saja dulu, terima kasih. Terima kasih. Untuk yang kedua itu kalau pengabdian dan penelitian, kalau untuk awal, kalau boleh menyarankan fokus di penelitian dulu. Kalau pengabdian gampang. Dalam arti apalagi nanti pengabdian berbasis riset. Justru beberapa kawan-kawan yang dari awal sukanya pengabdian malah berhenti di riset. Karena asik, pengabdian itu memerlukan waktu yang lama, ya kan? Waktu yang lama, duitnya juga bukan untuk aktivitas kita. Tapi kalau penelitian untuk katakan menambah pengabdian, tapi PDP itu saya lebih mendorong untuk itu. Untuk yang tadi roadmap institusi, kalau dibandingkan dengan Unlam juga tidak bisa. Unlam juga prosesnya lama. Kita sudah hampir 70 tahun usia kita. Dengan roadmap yang sudah ada dan itu pun
kalau kita internal UNAM mengakui itu belum bisa tercapai. Dan yang disusun sekarang itu bottom up termasuknya. Tapi yang jelas kalau kita mau membuat roadmap, kita punya tujuan di sini. Apa tujuan di sini? Visi. Berarti visi UNU apa? Nah, jadi roadmap kita, baik itu penelitian ataupun induk penelitian, RIP, itu harus dalam rangka mencapai visi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Masalah pendekatannya dari mana mungkin bisa sesuai dengan bidang keahlian dosennya. Kita punya roadmap di ULM semua mengarah ke penelitian tentang lahan basah. Karena apa? Karena sejak 15 tahun yang lalu visi kita adalah menjadi terkemuka di lahan basah. Maka semua penelitian pengabdian harus berorientasi, harus menuju titik akhir di sini. Tercapainya visi kita. ULM target 2027. Padahal 2027 tinggal 4 tahun. Setelah kita introspeksi kita masih jauh. Tapi minimal langkah kita benar. Langkah riset dosen-dosen di ULM benar. Semua bermuara tidak lagi terkemuka di lahan basah yang digaungkan, tapi menjadi terkemuka yang berbasis lahan basah. Karena dalam bidang lahan basah terlalu sempit dan sulit. Bagaimana kalau di bidang lahan basah yang kawan-kawan di FISIP, hukum, FKIP, itu. Akhirnya yang kita coba, kebetulan saya masuk tim revisi visi misi ULM yang baru, yang di lingkungan lahan basah akan kita ubah menjadi berbasis lahan basah. Tapi minimal arah riset pengabdian semuanya harus menuju tercapainya visi ULM. Jadi untuk mudahnya roadmap UNU, prodi ataupun dosen nanti fakultas memang harus mencapai visi UNU KC. Dari manapun pendekatannya, tapi titik akhir adalah tercapainya visi institusi. Visinya apa, Bu, di sini? Visi UNU KC apa? Nah, unggul dalam bidang itu 2030. Nggak bisa itu. Dari berbagai aspek masih sangat umum kan. Jadi monggo. Bahwa yang Islam moderat atau yang lain nggak bisa. Nggak. Berarti ciri khas daerah kekhasan langit. Nah itu monggo pimpinan-pimpinan UNU berarti harus mendiskusikan lagi, mungkin meramu visi yang baru yang punya ciri khas sendiri. Oke. Sangat umum. Kalau UIN yang backgroundnya banyak pimpinan yang NU kan selalu Islam moderat yang dibawa. Nah kalau kita mau ke berbasis wilayah, bisa kita apa yang bisa diunggulkan lah, yang menjadi ciri khas, yang bisa didorong oleh semua prodi. Jadi visi. Oke. Kalau bisa nggak usah lahan basah. Kita di ULM juga kesulitan kok. Jadi itu ya Bu. Visi kalau perlu dikaji ulang, mungkin dikaji ulang. Tapi semua roadmap harus mengacu ke tercapainya visi. Berikutnya untuk penanya yang ketiga, dipersilakan. Kalau tadi 2 sudah dari FKIP semua ya. Oh ya, LDLPPM mungkin dari fakultas lain, dari teknik mungkin atau ya, silakan Bapak.
Assalamualaikum, Prof. Tanggung. Setelah saya mulai, Prof. Mungkin pertanyaan saya pertanyaan yang awam karena saya baru sebagai dosen di sini meskipun dengan usia yang udah lumayan tua saya. Jadi gini, Prof. Saya coba kemarin itu bikin sebuah roadmap, sebuah penelitian yang dimana penelitian ini adalah hasil lanjutan dari tesis saya tentang sebuah material. Kebetulan saya dari prodi arsitektur untuk sebuah material. Tapi saya melakukan kemarin itu di daerah yang bukan di daerah kita di sini atau di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan. Akhirnya saya coba dengan inovasi untuk daerah kita, ternyata daerah kita cukup potensial untuk material itu. Itu saya coba angkat, saya coba bikin roadmap-nya. Sekarang itu pertanyaan saya yang awam ini, mungkin penelitian saya ini supaya diakui atau dibikin atau diterbitkan di jurnal, apakah cukup sampai di situ gitu, Bro? Maksudnya sampai di situ apakah ada suatu pengujian lagi? Artinya ada suatu pengujian untuk dari hasil penelitian itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saya itu perlu dari awal itu ada seorang mentor untuk membimbing saya? Kebetulan saya juga bukan seorang penulis dan saya kebetulan awalnya itu dari praktisi. Jadi agak susah untuk sebuah tulisan. Itu mungkin kesulitan saya. Tapi saya coba terus untuk mencoba untuk sebuah tulisan. Saya coba sudah. Maka terjadi roadmap itu. Mungkin terlihat gampang tapi bagi saya itu sangat susah sekali. Terus yang ketiga, dalam hasil penelitian itu artinya penerapan dari penelitian dasar sampai akhirnya penerapan itu, saya bercita-cita bahwa hasil dari penelitian ini bukan hanya sebuah teori untuk sebuah material itu. Tapi saya ingin mengembalikan pabrik-pabrik material yang sudah mulai hilang di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Artinya saya kan memerlukan suatu pendanaan yang cukup serius di situ. Nah, di manakah saya bisa untuk bisa konsen dalam penelitian saya supaya hasilnya pun bisa dirasakan oleh masyarakat. Mungkin gambaran saya adalah ini material ini berupa batu bata. Sangat sederhana, Prof. Tapi itulah yang saya teliti di tesis saya waktu di S2. Di mana saya melakukan dengan bata ringan. Akhirnya saya coba membuka kembali yang pabrik-pabrik yang udah banyak tutup di daerah Martapura Lama.
Ini sudah saya ada juga ada sebuah semacam survei saya ke sana. Nah, ternyata memang sudah banyak yang tutup. Pada material cukup banyak, tapi dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah, mereka mulai tutup. Nah, ini yang saya mau angkat lagi. Mungkin dari hasil teori saya dengan perbandingan dari batu bata yang sudah mulai menghilang itu, pemerintah daerah akan merubah lagi perda-perdanya untuk pelarangan-pelarangan galian. Mungkin itu, Prof. Apakah di 3 poin tadi saya ingin pencerahannya di situ. Terima kasih. Assalamualaikum. Nggih, terima kasih Pak. Untuk yang pertama, apakah tesis bisa menjadi artikel? Bisa, Bapak. Apapun bisa menjadi artikel. Skripsi aja yang untuk ukuran S1 bisa menjadi artikel. Apalagi tesis. Mahasiswa saya S1 rata-rata kalau yang mau sekolah S2 itu saya wajibkan menulis 2 artikel. Dari skripsi dia. Jadi untuk mengawali menjadi dosen atau membuat rekam jejak sebagai dosen, tidak usah mencari jurnal yang sulit-sulit. Cari jurnal yang mudah terbit itu ya Pak. Jadi mungkin tesis S2 pian bisa lebih dari 2 artikel kalau mungkin. Nanti bisa tambah artikel review ataupun pustaka dari yang lain. Kita baca kemudian kita rangkum jadi tulisan. Apalagi kalau materinya menarik. Jadi yang penting ada publikasi. Makanya saya menyarankan setiap prodi harus punya jurnal. Minimal bisa untuk menerbitkan artikel dosen di prodi tersebut. Itu. Jadi ditulis. Kemudian yang kedua, apakah perlu mentor? Betul Bapak. Sebagai dosen kita sangat perlu mentor. Tanpa mentor kita kadang-kadang akan stagnan dan tidak akan jalan. Jadi monggo dicari mentor yang memang bisa dijadikan mentor. Kalau arah orientasi sebagai dosen akan menjadi peneliti, menjadi guru besar, cari mentor yang sudah mencapai itu atau minimal track recordnya penelitiannya bagus. Dimanapun itu, bisa pembimbing S2, S1, atau dosen-dosen ULM misalnya, yang seperti itu. Jadi monggo, perlu mentor, terutama memang yang bidangnya berkaitan. Kalau arsitek mungkin boleh jadi arsitek atau dari sipil gitu kan mirip. Atau jadi ilmu material itu juga mirip. Tapi memang sangat perlu mentor. Kalau nggak dari tempat kita, cari di tempat lain. Jadi kita punya role model. Kita mau seperti apa. Saya juga punya mentor. Awal-awal tuh saya sama senior-senior selalu nanya. Riset proposal yang bagus seperti apa? Tulisan yang bagus seperti apa? Saya nanya. Sampai kemarin setelah S3 pun saya banyak nanya dengan senior-senior. Atau mungkin junior tapi karyanya lebih banyak, saya nggak malu. Itu mungkin kelebihan saya tidak punya malu kalau untuk bertanya. Kalau memang saya tidak tahu. Itu. Kemudian yang menarik tadi yang terkait dengan material, untuk mencapai sampai ke mengubah kebijakan atau perda, itu kita memang harus punya bukti. Kenapa kok perda terkait dengan tambang galian C dilarang? Kan itu. Saya juga saat S2 saya riset tentang lempung, tentang kaolin yang banyak di lokal sini digunakan untuk batu bata merah, tapi ternyata kan enggak. Yang ditatakan sudah habis. Cempaka juga sudah mulai habis. Karena apa? Ditambang, diambil, dijual ke Surabaya, ke Jakarta. 1 truk paling enggak sampai 1 juta. Di sana untuk filler pabrik cat, filler pabrik plastik, untuk keramik kan seperti itu. Jadi ditutupnya perda itu mungkin karena ditambang tapi dijual mentah.
rugi kita dan cepat habis. Tapi kalau ditambang, dibuat batu bata atau bata merah, itu mungkin 50 tahun, 100 tahun tidak akan habis. Kan tuh. Kemudian kenapa kok masyarakat tidak mau lagi membuat batu bata misalnya? Ya mungkin harganya berbeda dengan batako kan seperti itu. Jadi itu yang, atau mungkin kualitasnya. Kebetulan saya ada kawan SMA yang pindahan dari Samarinda ke Banjarbaru, terus ditawari membeli pabrik batu bata di Bati-Bati, Pak. Tanah 5 meter kali 100 itu. Situ sudah ada alatnya. Dia beli cuma 12 juta atau berapa. Tapi memproduksi dan ternyata kurang laku masih. Karena apa? Kualitasnya kurang bagus. Jadi ketika dicetak, dibakar, dia tidak presisi, kemudian tidak padat, jadi nggak rata, nggak bagus, kurang artistik gitu. Itu yang mungkin menyebabnya. Tapi itu sebenarnya material yang menarik, Pak. Kalau mau mengembalikan itu, mungkin ke arah ke batu bata yang namanya estetikanya tinggi, itu kan bisa. Bisa kita kaji bagaimana membuat bata merah yang bagus lah. Sehingga kalau orang bikin rumah tidak perlu diplester. Dan seperti itu harganya tinggi. Mungkin akan meningkatkan minat masyarakat untuk memproduksi kembali. Tapi kita berpikirnya memang dari awal dulu, Pak. Kita banyak publikasi, riset. Kalau riset-riset sosial, kenapa kok pengusaha batu bata merah berhenti, itu juga bisa menjadi topik yang bisa ditulis sebagai artikel. Jadi apa kelebihan bahan bangunan yang lain? Kebetulan saya dengan kawan-kawan di ITS, UNSUD, dan ada kawan arsitek yang kita sedang membuat kita namai batasip. Batasip itu batako, tapi kita tambah campuran limbah yang sudah kita bakar pakai tanur yang kita buat. Jadi arangnya, serat kita namai serat plastiknya yang udah hidup itu kita campur dengan campuran semen menjadi batako. Dan itu sistemnya kelok, gembok dan kunci itu loh, yang sistem pasangan yang gini, Pak. Dan itu ternyata di Jawa laku. Karena mungkin harganya murah, proses masangnya mudah, dan itu sudah kita produksi. Teman saya arsitek, memproduksi itu. Jadi itu bisa, Bapak. Yang penting kita mulailah, kita langkah yang paling mudah. Nah, kita tidak bisa semerta-merta mengubah kebijakan, apalagi perda, kalau kita tidak punya bukti. Kan itu. Tapi memang penutupan tambang itu karena ya selain banyak resiko, masyarakat juga nggak dapat banyak. Itu ya, Bapak. Oke, terima kasih. Baiklah, mungkin cukup 3 pertanyaannya karena waktu sudah menunjukkan jam 4. Jadi untuk sesi tanya jawabnya kita akhiri cukup sekian. Dan baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, dari sesi ini dapat saya simpulkan bahwa roadmap penelitian menjadi penting dalam menentukan arah riset sehingga riset dalam kurun waktu tertentu dapat sampai ke pengguna serta menunjukkan bidang kepakaran peneliti. Pembuatan roadmap dapat disesuaikan dengan bidang yang akan kita capai atau bisa sesuaikan dengan keahlian kita, prioritas penelitian, dan juga peralatan yang ada. Sedangkan untuk di Unukase bahwa penyusunan roadmap prodi sebaiknya bisa disusun secara bottom up. Begitu juga untuk penyusunan roadmap LPPM Unukase dapat dilakukan secara bottom up dan tentu saja disesuaikan dengan visi dari Unukase. Baiklah Bapak Ibu, demikian acara sesi diskusi pada acara workshop ini selesai. Untuk berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Wakil Rektor atau Ibu, Bapak Wakil Rektor 3 untuk memberikan tanda kasih kepada Bapak Profesor Sunardi. Dan kemudian kita lanjutkan dengan sesi foto bersama.
Belum ditutup. Setelah ini, Iya. Ido langsung aja. Iya. Oh iya, sebentar Bapak Ibu, ambil alih. Jadi sebentar untuk yang pimpinan prodi sama fakultas. Mungkin yang dosennya juga kan Bapak kalau mau ini duluan. Jadi seperti ini tindak lanjut dari acara hari ini. Kami minta nanti dari setiap prodi itu ada topik unggulan risetnya. Lah, jadi tiap prodi nanti bikin